Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini akan kembali melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan bahas adalah weton minggu wage ketemu Kamis Kliwon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 16, neptu weton jodohnya ketemu 25. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi seperti apa ya kira-kira realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejauhan berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini minggu ketemu Kamis, ini bermakna sering bertengkar. Artinya perjodohan ini dimungkinkan aspek keharmonisan rumah tangganya ini sedikit kurang bagus karena bermakna sering bertengkar, artinya sering cekcok gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo di sini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan alias bejo ya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto. Tipe gonto di sini bermakna yang bersangkutan ini ada kemungkinan sulit punya keturunan atau momongan. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu di sini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah hidupnya ini bisa mapan, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati. Tipe pati di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi pati di sini ada kalanya juga bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaan atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo, ini bermakna yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi sosok pengayom yang sangat baik ya, sebagai tempat curhat, tempat berguru, tempat ngasuh kauru, tempat berkeluh kesah ya, minta nasihat, minta pendapat dan lain sebagainya ya. Aspek sosialnya ini biasanya sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan, sering cekcok juga, dan terutama ini sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aspek pekerjaannya atau sumber sandang pangan ini. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe peka. Tipe peka di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia ya terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,9, ini bermakna perjodohannya kekal. Artinya insya Allah perjodohan ini diparingi langgeng gitu ya. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi ya, secara keseluruhan ini ada 4 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 2 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinopo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,9 bermakna perjodohannya kekal. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini ya dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu minggu ketemu Kamis, ini bermakna sering bertengkar. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin. Sedangkan kedua lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pekat. Nah, jika di persentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, sehingga diperkirakan
ya rumah tangga perjodohan antara Minggu Wage ketemu Kamis Kliwon ini ya agak berat ke depannya, meskipun ini tentu masih memungkinkan bisa diperbaiki, ya tergantung usaha ikhtiar yang bersangkutan ya. Kemudian yang kedua ini weton Selasa Pon ketemu Jumat Wage, ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 10 ketemu 10. Neptu weton jodohnya ketemu 20 ya. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Jumat ini bermakna bercerai. Artinya perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena terjadi perceraian. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini bisa berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa menimpa sang istri, sang suami, dan bisa juga menimpa sang anak ya. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya ya, tegese yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Tipe punggel di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi bisa ada dua kemungkinan ya, bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu di sini bermakna yang bersangkutan ini insya Allah hidupnya ini bisa mapan ya, berkecukupan ya, dengan pekerjaan, pangkat, dan kedudukan yang sangat baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini bertolak belakang ya. Di sini tipe pati, ini ada kemungkinan perjodohan ini dimungkinkan tidak bisa langgeng disebabkan ya mungkin saja salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi terkadang pati di sini bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Bhumika Petak. Ini biasanya yang bersangkutan ini hatinya gelap, artinya orangnya kurang tenang gitu ya, meskipun sebetulnya orangnya ini rajin bekerja, kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat sekalipun ya, kemudian tahan hidup susah atau menderita atau serba apa adanya, sederhana gitu. Ini juga sangat kuat, mampu maksudnya. Kemudian cocok menjadi seorang petani juga, tetapi ini yang bersangkutan ini diperkirakan sering menghadapi ujian, cobaan, liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Satria Lelaku. Ini biasanya yang bersangkutan ini sering sekali merasa serba salah karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasa. Ini biasanya aspek sosialnya ini sedikit kurang bagus, tetapi ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang iri dengki gitu ya, sirik hati, iri dengki gitu ya. Ini semua tidak disebabkan karena perilaku buruknya. Perilakunya insya Allah oke-oke saja, baik-baik saja, tetapi karena memang ada orang lain yang sirik hati aja. Ini bisa ya datang dari unsur kerabatnya sendiri, tetangga kanan kiri, dari unsur temannya, dari rekan kerja, dari masyarakat sekitar. Nah ini nanti harus diwaspadai, atau yang bersangkutan ini setidaknya bisa mawas diri gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Di sini bermakna yang bersangkutan ini biasanya mengalami agak susah gitu ya hidupnya, terutama di awal-awal pernikahannya. Ini agak lemah aspek ekonominya, taraf hidupnya. Tetapi jika yang bersangkutan ini mampu melewatinya, bisa menghadapi ini semua, tentu kedepannya ini biasanya justru semakin lebih baik insya Allah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,1. Ini bermakna baik, saling mencintai. Artinya rumah tangga perjodohan ini secara keseluruhan dianggap baik gitu ya, baik itu yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya, keharmonisannya. Karena di sini bermakna saling mencintai, berarti ini ada kecenderungan sangat baik kalau berkaitan dengan keharmonisan rumah tangganya ya. Nah,
Secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 2 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Lungo, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,1. Ini bermakna baik, saling mencintai. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bumi Kapeta, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Laku, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Topo ya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Jumat, ini bermakna bercerai. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 44% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 56% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sangat berisiko ya. Sehingga diperkirakan rumah tangga antara Selasa Pon ketemu Jumat Wage ini sangat berat ke depannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.